Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita sekalian, terutama anugerah dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi santapan rohani, untuk mengisi rohani kita pada siang hari ini, sebagai santapannya, kita akan isi dengan tausiah memahami perjalanan hidup dan mati. Dengan subtema di mana saya berada. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita menyaksikan alam musyahada ini, alam syahada ini. Alam yang kita dapat saksikan sekarang ini. Segala macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping kiri kanan kita ada manusia. Di samping kiri kanan kita ada hewan. Di samping kiri kita ada tumbuh-tumbuhan yang semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti melihat tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita dengan aneka macam warnanya, beraneka macam bentuknya, beraneka macam bentuknya, beraneka macam buahnya, beraneka macam bunganya, dan lain-lain sebagainya. Semua itu kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Hal ini diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 53. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kata Allah, Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi ini jalan-jalan, dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tanaman, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang membentangkan alam dunia ini, yang menghamparkan alam dunia ini. Lalu di bumi itu pula Allah menciptakan bagi kamu jalan engkau untuk berjalan. Kemudian Allah menurunkan hujan untukmu dari langit. Kemudian dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti melihat pula hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang berkeliaran di hadapan kita, yang berkeliaran di samping kiri kanan kita. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 29. Apa kata Allah?
wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Apa kata Allah dalam ayat itu? Dapat kita lihat dari terjemahannya sebagai berikut. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan langit dan bumi. Adanya langit dan bumi menunjukkan adanya Allah, karena langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya makhluk-makhluk yang melata, yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendakinya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di ayat yang lain, ayat 4, surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45. Allah menegaskan, wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbah ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kamu, wahai manusia, dan pada penciptaan binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi ini, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Ini ayat ini menegaskan kepada kita, lihatlah kepada dirimu wahai manusia, bahwa engkau diciptakan oleh Allah. Itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kepada hewan-hewan, lihatlah kepada binatang-binatang yang berjalan dengan 4 kaki, yang berjalan dengan 2 kaki, dan yang berterbangan itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Itulah wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain digambarkan oleh Allah macam, jenis, dan ragamnya hewan-hewan itu. Allah menyatakan dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 45, Allah menyatakan, Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in, faminhum yamshi ala batnih, wa minhum may yamshi ala rijlaini, wa minhum may yamshi ala arba'in, yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan hewan dan binatang itu beraneka macam bentuknya. Kita lihat dari ayat yang berikut. Terjemahannya adalah, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Semua hewan diciptakan oleh Allah dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Coba lihat. Ada hewan yang berjalan di atas perutnya. Perhatikan itu. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Lihatlah. Apa yang dengan 2 kaki? Lihatlah. Ayam. Kemudian sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Lihatlah yang 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Penciptaan hewan-hewan seperti itu adalah kehendak Allah. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan 2 kakinya, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Perhatikan itu.
Allah menghendaki seperti itu, dan Allah menginginkan sesuatu seperti itu. Terasa Allah mau dengan cara bagaimana menciptakan ciptaan-ciptaannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah kepada apa yang diciptakan oleh Allah di hadapanmu, yang ada di kirimu, yang ada di kananmu, yang ada di belakangmu, dan lihat pula yang ada yang berterbangan di atasmu, burung-burung. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah menciptakan ciptaannya di atas bumi ini. Manusia diminta untuk memperhatikan semua ciptaan-ciptaan Allah itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menyadarkan kita bahwa kita hidup di atas dunia ini di tengah-tengah makhluk Allah yang lain, dan kita sendiri adalah makhluk Allah yang sedang berada di bumi ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira waktu juga yang membatasi kita untuk berbicara panjang tentang memahami perjalanan hidup dan mati. Insya Allah, tidak usah khawatir. Besok masih ada waktu untuk kita bertemu. Insya Allah besok pagi kita akan bertemu lagi. Besok siang dalam tema memahami perjalanan hidup dan mati. Sekian dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.